Hai guys, seperti biasa kita tidak pernah, alhamdulillah ya, kita selalu sehat, selalu diberi makan dan selalu diberi kenikmatan dalam setiap harinya. Itu yang harus kita syukuri. Walaupun tidak punya uang, setidaknya kita bisa makan dalam setiap hari. Dalam setiap hari kita bisa merasakan kenikmatan walaupun itu sedikit, tapi itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Coba kita bayangkan jikalau kita tidak merasakan kenikmatan, yaitu di saat kita belum lahir gitu kan. Kita pada saat itu tidak berbentuk apa-apa dan tidak merasakan apa-apa dan tidak berwujud lah gitu ya sebelum lahir. Jadi sekarang kita setelah lahir, kita merasakan kenikmatan apapun, bahkan berbentuknya apapun. Mungkin jika dihitung dari waktu saya lahir itu tidak bisa terhitung kenikmatan yang kita rasakan itu. Nah, itu yang harus kita syukuri. Walaupun kita tidak punya uang sama sekali, tapi kita harus mensyukuri tentang hal itu. Nah, sekarang inilah kehidupan saya, guys. Saya harus memperkenalkan kepada kalian, bagi yang menonton video ini. Saya itu setiap harinya jam 6 bangun. Enggak jam 6 sih, setengah 6 gitu ya. Setengah 6 bangun, mandi, lalu pergi ke toko mempersiapkan jualan roti gitu kan. Jam 7 baru berangkat pakai gerobak. Setelah berangkat mangkal sampai jam 12. Jam 12 istirahat lagi, ke rumah lagi, tidur lagi sampai jam 2 keliling lagi berjualan, terus mangkal lagi. Jadi setiap hari saya seperti itu, menunggu bulanan, karena sistem pembayaran saya adalah bulanan. Jadi saya sekarang kerja di toko Delicio, Jalan Tebet Raya nomor 486. Alhamdulillah sampai saat ini saya udah 1 bulan lebih kerja di sini, dan saya juga pernah digaji 400.000 karena buat latihan jualan dipotong. Jualan saya itu tidak cukup bagus ya, yaitu kecukupan lagi. Jadi setiap hari saya sering dimarahin oleh bos gitu, karena jualan saya tidak cukup bagus, sedangkan gaji itu jalan. Tapi saya tidak putus asa tentang itu, berusaha untuk tidak putus asa, karena yang penting saya ikhtiar gitu kan. Karena aku yakin Allah itu bakal menolong kita gitu. Saya itu orangnya boros gitu. Orangnya tuh boros. Kalau punya uang pasti tidak akan bertahan lama gitu. Sampai-sampai orang tua saya tidak pernah dikasih. Saya itu orangnya apa ya, inginnya tuh cepet gitu. Pengen secara instan punya uang banyak. Jadi
Jadi pada bulan pertama saya gajian itu saya main binomo. Saya deposit di binomo 200.000 gitu kan. Dan saya udah pastikan bahwa saya pasti bisa gitu mengendalikan nafsu saya main binomo itu, karena bermain binomo itu adalah bukan kepintaran dan bukan banyak modal sih, kesempatan menangnya yang besar emang. Tapi kalau kita bermodal sedikit, kita itu kalau bisa mengontrol emosi kita gitu kan, itu bisa mencapai uang yang besar, mendapatkan uang yang besar. Jadi pada waktu itu saya niatnya tuh bisa menang, terus ngirim kepada orang tua gitu kan, terus orang tua bisa bahagia dan saya pun punya uang dan saya bisa nikah gitu kan. Tapi sebaliknya 200.000 itu dalam semalam habis. Padahal kalau saya sabar gitu kan, 1 jam bermain binomo, 1 jam bermain setiap waktu gitu, jangan pada waktu itu langsung dihabiskan, jangan. Seharusnya berapa menit kemudian kita main, masang bermain. Harus sabar gitu. Padahal kalau sabar saya bisa menang sebenarnya pada saat itu. Cuma saya nggak tahu kenapa, mungkin bisikan setan yang begitu dahsyat. Jadi pada akhirnya saya untuk bisa meraih dengan cepat gitu, sedangkan modal saya kecil, akhirnya saya habis 200.000 pada saat malam itu juga. Akhirnya saya pusing lah gitu guys. Ya mungkin saya sebenarnya apa ya, pengen main binomo lagi gitu. Saya akan mencoba 1 kali lagi setelah gajian bulan depan. Saya akan mencoba untuk main lagi dengan benar-benar sabar dan benar-benar mengontrol emosi. Insya Allah bisa. Walaupun itu haram, saya akan lakukan. Saya akan gunakan uang itu buat kebaikan. Sebenarnya sih kalau ya jangan sih, sebenarnya harus kita cari, tapi kita panik kayak. Saya pengen tobat. Kalau saya udah nikah, saya pasti tobat gitu kan. Tapi cara menikah, beribadah, tapi susah. Kenapa ya? Apa karena dahulu saya itu seorang penjahat gitu, selalu mencuri barang-barang orang, merugikan orang. Pada akhirnya sekarang saya susah untuk mempunyai uang banyak. Tapi saya harus jangan menyerah, karena kalau menyerah itu apa ya, kalau menyerah itu kita tidak bisa mendapatkan apa. Kalau menyerah itu berputus asa, meninggalkan jalan untuk menuju kesuksesan. Ya mungkin pada saat ini saya gagal gitu kan, tapi insya Allah ke depan mungkin bisa. Jadi ntar saya bulan depan saya akan seperti itu lagi. Saya 1 kali lagi coba.
misalnya saya gagal lagi, mungkin saya benar-benar harus sabar.